Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan progres project IMK. Yang pertama di sini adalah empathize. Di sini kami sudah melakukan wawancara, yaitu dengan kriteria usia 25-40 tahun dan masyarakat umum. Yang diwawancara itu ada 5 orang customer dan 2 orang user. Nah, pada empati map-nya yang pada sisi user atau pemilik UMKM, di bagian ses itu terdapat saya butuh solusi agar bisnis ini lebih dikenal luas. Berikutnya, saya ingin tampil profesional agar UMKM saya lebih dipercaya. Berikutnya, bagaimana cara memantau kinerja website ini? Dan yang terakhir, semoga saya bisa mengelolanya tanpa kesulitan. Di bagian things, dapat apakah ini akan membantu meningkatkan omset dengan signifikan? Bagaimana jika website ini tidak sesuai ekspektasi pelanggan? Saya ingin website yang mudah diakses, bahkan di ponsel. Dan yang terakhir, apakah saya harus mengalokasikan anggaran untuk maintenance? Dan di bagian dash, terdapat mencari penyedia jasa pembuatan website yang terpercaya. Terus mengumpulkan informasi tentang elemen penting dari website UMKM. Berikutnya, mencoba menambahkan deskripsi produk, foto, dan harga di website. Berikutnya, promosi melalui media sosial dengan menyertakan link website. Di bagian fields, terdapat akhirnya UMKM saya terlihat lebih profesional dengan mengisyaratkan lega. Berikutnya, ini peluang besar untuk menjangkau pelanggan baru, yaitu optimis, feels optimis. Dan yang terakhir, apakah saya punya cukup waktu dan tenaga untuk mengelolanya, yaitu khawatir. Nah, berikutnya yaitu empathy map di sisi customer, yaitu di bagian sales. Itu saya ingin tahu apa saja produk yang mereka punya. Website ini harus mudah untuk dipahami. Dan yang terakhir, saya butuh informasi harga dan deskripsi yang jelas. Bagian things, yaitu apakah produk mereka benar-benar sesuai dengan yang ada di foto. Berikutnya, saya ingin tahu testimoni pelanggan lain sebelum membeli. Dan yang terakhir, kalau ada kendala, bagaimana saya bisa menghubungi mereka. Bagian dash, mengakses website untuk melihat produk yang ditawarkan, membandingkan harga dan kualitas dengan kompetitor, mengecek halaman testimoni atau ulasan pelanggan, dan menggunakan fitur kontak atau chat untuk bertanya lebih lanjut. Dan yang terakhir di bagian fields, yaitu produk mereka terlihat menarik, saya ingin mencobanya. Berikutnya, mereka punya website profesional, berarti bisa dipercaya. Dan yang terakhir, jika websitenya lambat atau informasinya tidak lengkap, ini berarti merasa kecewa. Nah, berikutnya di bagian define, yaitu pain point, di bagian sisi user. Itu masalahnya seperti UMKM kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas karena terbatas dalam pemasaran offline. Berikutnya, tidak memiliki platform profesional untuk menampilkan produk. Dan yang terakhir itu sulit mengelola informasi produk, stok, dan transaksi secara efisien. Sedangkan pain point di bagian customer yaitu kesulitan menemukan informasi produk dari UMKM secara online. Nah, di sini ada how much be, yaitu di sisi user ya, yaitu pemilik UMKM. Nah, itu bagaimana membantu pemilik UMKM menjangkau lebih banyak pelanggan secara online, bagaimana mempermudah pemilik UMKM dalam mengelola produk, pemesanan, dan stok melalui website, bagaimana memastikan pemilik UMKM dapat mengelola website tanpa pengetahuan teknis yang mendalam,
Dan yang terakhir, bagaimana membuat pemilik UMKM dapat mempromosikan produknya secara efektif melalui website. Sedangkan di bagian sisi customer, yaitu bagaimana memastikan pelanggan mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang produk, bagaimana membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk dan layanan UMKM Yami 88. Berikutnya yaitu idiot, crazy 8 method. Nah, di sini terdapat di bagian sisi admin dan di bagian sisi customer. Nah, kalau yang pertama itu di bagian admin, di sini terdapat navbar, terus ada menu dan ada bagian edit dan hapus. Jadi di bagian sini tuh kayak si admin itu dapat mengedit apa aja menu-menunya seperti itu. Terus berikutnya yaitu di bagian kontak us. Di sini bakal ada email atau alamat di sini, dan di sisi admin atau si user, mereka dapat mengedit nomor kontak personnya dan di mana mapnya. Nah, di bagian sini tuh kami juga menambahkan news. Jadi kayak semacam berita mengenai UMKM, mengenai makanan yang ada di UMKM Yami 88 ini. Nah, di bagian berita ini itu juga bisa diedit dan dihapus. Dan bisa ditambah edit hapus ya. Di sini tambah edit hapus juga. Dan yang terakhir itu ada testimoni. Nah, testimoninya ini di bagian sisi admin itu dapat membalas testimoni yang disampaikan oleh customer. Nah, ini berikutnya yang ada di sisi customer. Nah, berikutnya ini, customer tuh kurang lebih akan melihat ini, bisa melihat menu, terus di sini ada foto menunya, terus di sini ada deskripsi. Nah, di bagian berita, kira-kira seperti ini, nih akan ada judul beritanya, terus ada gambarnya dan isi beritanya. Di bagian testimoni bisa dilihat seperti ini, kayak customer tuh bisa chat sini ngasih testimoninya, terus ada bisa di reply juga. Dan yang terakhir itu kontak us. Kira-kira customer akan melihat seperti ini. Di sini akan ada terisi bagian kontak us dan di sini ada map untuk mengetahui lokasi lebih detail di mana UMKM yang 88 ini. Oke, berikutnya ada journey map pelanggan. Nah, di sini di bagian sisi pelanggan, terus skenario-nya seorang pelanggan yang sedang mencari informasi tentang UMKM Yami 88. Terus ada user expectation-nya, yaitu dapat melihat menu-menu yang disajikan oleh Yami 88, mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan terkait Yami 88. Nah, yang pertama itu ketikkan pada Yami 88 pada pencarian. Di sini kita cari kata kuncinya Yami 88. Terus setelah menemukan websitenya, kita akan coba masuk. Terus kita dapat menelusuri informasi yang tertera pada website UMKM. Apa aja sih menu-menunya? Terus terakhir mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, di sini terdapat informasi mengenai UMKM-nya. Nah, ini kelihatannya enak, mungkin saya harus mencobanya. Insight-nya, ketidakyakinan pelanggan terhadap kredibilitas usaha, apakah produk atau menu yang ditawarkan sesuai ekspektasi, banyak pelanggan yang bingung dalam memilih menu. Berikutnya, internal ownership, customer service, memberikan informasi dan layanan seputaran UMKM yang dapat dihubungi di kontak us. Oke, mungkin sekian progres project IMK kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Makasih.